Bagaimana cara kita itu juga menolong makhluk yang lain begitu. Di satu sutta yang Buddha menjelaskan mengenai orang tua. Nah, kalau kita punya orang tua, nah kita itu punya hutang budi. Nah, hutang budinya seperti apa? Hutang budi ketika orang tua itu sudah melahirkan kita, mengasuh kita, memberikan pelajaran kita mengenai dunia ini begitu loh. Cara kita berjalan dan sebagainya. Nah, kebajikan orang tua kepada kita itu nggak bisa kita lunasi hutangnya. Nah, jadi Buddha mengandaikan satu pengandaian. Contohnya, ketika kita bisa menggendong orang tua di pundak kiri bapak, di pundak kiri ibu begitu. Selama 100 tahun kehidupan. Jadi selama 100 tahun itu kita gendong tuh orang tua kita. Satu di kiri, satu di kanan. Nah, ataupun selama 100 tahun, nah kita itu memandikan orang tua kita yang udah tua seperti itu. Nah, tindakan seperti itu pun juga nggak bisa melunasi hutang kita kepada orang tua. Yang bisa kita lunasi hutang kita kepada orang tua apa? Dengan mengajarkan orang tua kita yang tadinya pelit jadi dermawan. Ya, ketika kita bisa mengajarkan orang tua kita dari yang punya sifat yang suka melanggar sila, suka membunuh, suka mencuri, suka berzina, nah kita ajarkan atau kita beritahukan kepada mereka untuk mengambil sila. Nah, ketika mereka bisa menjalankan sila, nah itu kita sudah bisa membalas hutang budi orang tua kita. Kemudian mengajarkan orang tua kita itu memiliki keyakinan kepada tiratana begitu. Nah, yang tadi yang nggak memiliki keyakinan menjadi memiliki keyakinan. Nah, itu pun juga kita bisa melunasi hutang kita kepada orang tua kita. Atau yang terakhir adalah ketika orang tuanya ini tidak memiliki pandangan yang benar, memiliki pandangan yang salah. Nah, kemudian kita mengajarkan dia itu mengenai vipassana, mengenai kebijaksanaan. Nah, ketika orang tuanya itu memiliki kebijaksanaan, nah pada saat itu kita juga bisa menggantikan hutang kita kepada orang tua. Nah, jadi contoh yang seperti itu yang Buddha itu selalu ajarkan kepada kita. Tidak dengan cara materi. Bahkan kalau kita kasih seluruh harta di dunia ini, ketika misalkan kita jadi raja, nah kita kasih harta kita kepada orang tua. Nah, tindakan seperti itu pun juga nggak bisa menggantikan hutang budi kita kepada orang tua. Begitu. Yang kita bisa gantikan apa? Yang tadi keempat hal tadi. Yang tadinya kikir jadi dermawan, yang tadinya tidak memiliki sila jadi bermoral, yang tadinya tidak punya sada jadi punya sada, yang tadinya tidak punya panya jadi punya kebijaksanaan begitu. Nah, jadi harta itu atau pemberian materi itu nggak sepenting kalau kita bisa mengubah sifat seseorang begitu. Nah, itu justru yang lebih penting. Kenapa? Karena dengan kita merubah sifat contohnya orang tua kita tadi yang mungkin karena sepanjang kehidupan mereka itu mereka nggak tahu dhamma, karena nggak tahu dhamma akhirnya mereka berbuat yang tidak bajik begitu. Nah, di mana kehidupan berikutnya itu mereka kemungkinan besar itu akan terlahir di alam menderita, alam apaya. Nah, tapi kalau kita bisa memberitahu mengenai dhamma, mengajarkan dhamma, nah akhirnya mereka juga mulai berperilaku baik. Nah, akhirnya juga mereka bisa terlahir di alam yang berbahagia. Nah, itu manfaatnya jauh lebih bermanfaat daripada hanya kita memberikan sesuatu begitu. Nah, ini yang juga Buddha ajarkan. Nah, dimana kalau misalkan seseorang yang sudah berlatih mengenai sila, kemudian konsentrasi, kemudian juga kebijaksanaan, di mana mereka juga bisa merealisasi dhamma dan juga mengajarkan dhamma begitu kepada makhluk lainnya juga. Mungkin orang yang menderita
orang yang yang kekurangan harta seperti itu mendengar Dhamma. Nah, mungkin walaupun dalam materi mereka itu miskin, tetapi dalam keyakinan mereka itu sangat kaya, lebih kaya daripada orang yang kaya. Nah, jadi ada satu contoh ketika ada satu pengemis yang mendengar ajaran Buddha, kemudian dia itu merealisasi Dhamma, menjadi Sotapanna. Nah, pada saat itu Saka, Dewa Raja, itu mau ngetes si pengemis ini. Nah, akhirnya dia tawarin. Tadinya si pengemis ini setelah mendengarkan Dhamma, dia mau ketemu Buddha begitu. Nah, di perjalanan mau ketemu Buddha, nah si Saka ini nyamar jadi seseorang yang dia bilang, kamu jangan ketemu Buddha deh, kamu pergi aja, nanti saya kasih harta begitu. Harta yang sangat banyak begitu. Tapi si pengemis ini nggak mau. Bukan berarti saya ini memang saya miskin begitu. Tapi bukan berarti itu saya miskin keyakinan saya. Saya itu sangat kaya. Nah, kemudian hal ini sebelum si pengemis ini datang, nah si Saka ini atau Raja Dewa ini dia laporan ke Buddha bahwa tadi tindakan ini tadi dia nawarin buat mencegah si pengemis ini ketemu Buddha begitu. Nah, tapi jawabannya seperti itu. Nah, kemudian Buddha bilang, nah bahkan 7 Saka pun juga nggak akan bisa menandingi si pengemis ini. Nah, pada saat itu mungkin Saka itu belum jadi Sotapanna. Nah, maksudnya seorang Sotapanna itu jauh lebih kaya daripada Raja Dewa.